أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Puasa keberapa Pak nih Pak? 17 nggih. 17 itu nek hitungan harusnya nuzulul Quran harusnya. Tadi malam mriki nuzulul Quran bener. Mati lampu ya kan malam tuh. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi di dalam bulan Ramadan itu memang bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Quran itu diturunkan, tapi permulaannya gitu. Lah jadi akhirnya ulama-ulama niku merumuskan kapan turunnya, pada hari apa dan kapannya. Ketemu tanggal niku tanggal 17 Ramadan. Bahasan ketemu tanggal 17 Ramadan, terus nemu malih surat niku inna anzalnahu fi lailatul qadar. Saat temene Al-Qur'an itu turun pada malam Lailatul Qadar. Jadi kesimpulannya harusnya malam Lailatul Qadar itu harusnya malam 17. Jadi kan tadi malam sholat malam apa mboten? Gak sholat malam. Walah gara-gara mati lampu jadi gak entuk Lailatul Qadar kan. Harusnya tadi malam sholat malam harusnya. Karena Quran itu memang turun pas malam Lailatul Qadar. Sedangkan kita niku nek menganggap bahwa Quran turun itu malam 17. Harusnya tadi malam jenengan sholat malam. Dilalah mati lampu ya wis akhirnya turun. Gak jadi sholat malam. Ngatan. Jadi kapan-kapan takoni mulai Lailatul Qadarnya kapan? Malam 17. Ada yang ngomong malam 20 ke atas. Nek ulama yang hati-hati itu jadikan setiap malam menjadi malam Lailatul Qadar. Nek iso tapi Pak. Soalnya puasa pertama sampai seminggu pertama itu malah orang itu lagi semangat-semangatnya cari Lailatul Qadar. Bahasan wis tengah-tengah niki wis ra semangat luru Lailatul Qadar. Semangatnya luru diskon baju karo diskon apa Pak? Biasanya snack-snack ngoten niku. Yang dicari bukan Lailatul Qadar lagi. Cari ini baju baru ya. Dan sampai mana nggih? Terakhir niku sampai orang yang punya sifat nyelakani, yaitu sifatnya kaya ula lan kaya kala jengking. Fa in radita li nafsikan nuzula min a'la illiyin. Fa in radita mongko lamun seneng sira atau lamun ridho sira li nafsika marang awak ira. An-nuzula ing manggon min a'la illiyin saking dhuwure pangkat kang luweh dhuwur. Fala tardo mongko aja ridho sira mongko aja seneng sira laha ing awak ira bil huwi kelawan temurun ila asfalis safilin marang derajat sing sak ngisore. Fala alaka mongko menawa sira tanju iku selamat sira kafafan kelawan sak cukupe. La ora ana kemampuan, ora ana kemanfaatan laka keduwe sira walalan ora ana alaika kamadharatan ing atase sira. Jadi ketika kita sudah tahu urut-urutan yang kemarin niku Pak, yang pertama niku ada orang tingkatannya selamat, yang kedua ada orang tingkatannya beruntung, dan yang ketiga ada orang tingkatannya rugi. Terus ada sifat orang niku 3. Yang satu sifatnya koyok nopo? Yang pertama seperti punya derajat malaikat. Yang kedua seperti derajat barang yang mati.
nggak bergerak apapun, tapi nggak melakukan kemudorotan. Yang ketiga itu ada sifat orang niku adanya membuat kekacauan, yaitu koyok kala jengking atau ulo. Nah maksudnya kita itu nek memang seandainya kita nggak iso, kita nggak bisa terus menemukan derajat yang tinggi, setidaknya kita itu tidak sampai merugikan atau tidak sampai derajat yang paling bawah. Jadi yang nggak menguntungkan diri sendiri, ya tidak merugikan orang lain. Pokoknya manteng meneng wae ngono. Ya jenengan wae nek nggak iso menguntungkan untuk orang lain, pokoknya berdiam diri apik iku. Ngoten. Fa'alaika mongko natapono sira fi bayatin ing dalam putihe nahari kaerino ira. Allah tashtahil ing yen ora repot sira illa bima kelawan barang kang yen fauka manfaat fi ma'adika ing sira fi ma'adika ing dalam nggon bali sira atau akhirat au ma'asyika utawa kauripan sira allazi la tastawni kang ora sugih sira anhu saking barang kang manfaat wa anil isti'anati lan saking nuprih pitulungan bihi kelawan barang alamu atika ing atase nggon bali akhirat. Maksudnya setiap perkara yang kita lakukan usahakan diniatkan untuk perkara akhirat. Itu maksudnya. Jadi jenengan punya kemanfaatan di dunia itu diniatkan untuk perkara akhirat. Contoh jenengan nolongi orang, jenengan di tonggo ini kesusahan ditolongi. Pokoknya semua itu jenengan langsung niatkan muga-muga nanti nolongin jenengan di akhirat. Jenengan punya apa yang bikin jenengan repot, sekiranya bukan maksiat itu diniatkan untuk akhirat. Tapi aja terus sesuatu yang maksiat akhirnya diniatkan akhirat gak oleh. Aku tak nganulah nyawer biduan kae. Soalnya anak bojonik apa? Anak iki kasihan. Sudah janda, anaknya kasihan. Saya kira jadi biduan. Jadi aku tak nyawer wae men soalnya kasihan. Gak oleh karena barang elek. Barang elek kok jenengan niatkan dari barang akhirat, muga-muga aku nulungi anak janda kayak terus engko nek aku nang akhirat ditulungi ora mungkin. Karena jenengan ndek bojo. Ngoten niku. Jadi perkara yang jelek itu gak iso untuk nulungi kita nang akhirat. Tapi nek seandainya kok jenengan ngelakoni perkara apik, melakukan perkara-perkara baik itu bisa diniatkan untuk niat perkara akhirat. Jenengan aku tak nyolong, engko duitnya tak bagi-bagi, ya gak oleh, jelas gak boleh. Mungkin zaman dulu kan kita sering dengar cerita nih kan, sinten niku kayak Sunan Kalijaga sebelumnya menjadi Sunan Kalijaga nih kan ngerampoi dan lain sebagainya. Pengennya apa? Setelah ngerampok niku hartanya dibagi-bagi, karena uang miskin katanya. Tapi ternyata niku cara yang salah. Jadi sama itu diibaratkan nek cara Kiai Jamarian mengibaratkan itu seperti kita mencuci baju menggunakan air kencing. Jadi pengennya resik tapi ternyata najis semua. Jadi barang-barang yang seandainya kita lakukan itu seandainya melanggar syariat, itu gak iso kita niatkan untuk akhirat, nggak bisa. Tapi sebaliknya nek barang itu meskipun bukan berperilaku ibadah, tapi kok jenengan niatkan untuk akhirat itu bisa. Contoh bersih-bersih desa nih, tiba-tiba desa ngasih pengumuman roan atau roan itu apa ya, gotong royong. Jenengan niatkan untuk ibadah, moga-moga nanti nolongin jenengan di akhirat bisa, karena itu bukan suatu kemadorotan. Jadi perkara dunia jadi perkara akhirat. Lalu nek zaman dulu nek ngaji niku bab yang paling sering dibahas mesti bab niat, karena niat itu penting. Perkara dunia bisa menjadi perkara akhirat iso kebalik dari perkara dunia. Aku mau nyumbang 10.000, ngomong nang takmir masjid, aku tak nyumbang 10.000, tapi njaluk tolong diumumno nang masjid. Jadi nek Jumatan diumumna, nah itu perkara 10.000 tapi akhirnya tidak menjadi apa? Menjadi pahala di akhirat. Dilalah ada orang yang nyumbang masjid itu banyak, tapi ya diam aja, nggak keluar diam aja, diniatkan ya itu jadi perkara akhirat. Nggak harus nyumbang masjid, seandainya nyumbang yang lain. Contoh di sini ada PKK, ada Karang Taruna, tak sumbang.
sekian ratus ribu, tak niati muga-muga nanti nulungi aku nang akhirat, boleh, karena bukan perkara maksiat. Nah, itu jadi nek perkara-perkara yang bukan maksiat meskipun tidak bersifat ibadah, jenengan bisa itu melakukan untuk diniatkan untuk perkara akhirat. Nggak usah, nggak aku diumum, no, nggak harus diumumkan, soalnya perkara akhirat itu bisa jadi perkara dunia karena ria itu tadi, pengen didengar orang. Paling nyumbang kur 10.000 kudu diumumna nang masjid, diomongna jenenge iki. Ya, jangan sampai, muga-muga kita nggak termasuk orang ngoten nggih. Fa in ajazta monggo lamun apes sira anil qiyami saking jumenengaken bihaqi kelawan hak dini ka agama sira, ma'amu khalitatin nasi sertane nyampuri menungso, wa kuntulan ana sira la taslamu iku ora bisa selamat sira, fala uzlah monggo utawi nyepi. Jadi nah ini ada juga ngeten, kok kita tidak bisa, kok kita itu ketika bercampur dengan orang banyak, ini maksudnya, kok kita bisa bercampur dengan orang banyak, bercampur dengan manusia-manusia yang lain, kok tidak bisa menyelamatkan akhirat kita. Maksudnya nek kita ketemu karo uang iku jadinya kita itu ngelakoni maksiat aja. Nek saya ketemu si A iku jadinya saya itu senengane ngerasane uang terus, padahal jenengan aslinya nggak niat itu. Tapi nek ketemu ada memang tipe orang, nek kita ketemu dia itu terus seneng banget ngerasani, seneng banget ngajak jelek. Saya itu nek ketemu fulan itu sukanya ngajak saya itu ngambil buah-buahan itu, nyerampangi buah-buahan itu. Kadang-kadang nek nang ladang ngono wis ngerti mangkat poso, malah fulan itu bawa bekal, aku kan melu mangan. Nah itu kalau jenengan kok nyampe kumpul kepada orang lain dan jenengan gak iso nyelamat no agamanin jenengan sendiri, makanya kata Imam Ghazali, fal uzlah, maka menyepilah, mending kita itu menyepi atau minggir dari orang-orang tadi. Menyepi, minggir. Nek sekarang bahasanya menyepi, nek biyen uzlah. Jadi orang-orang itu kalau kita saat ini kok kumpul sama orang banyak kok nggak bisa, malah jadi agamanya rusak, malah jadi ibadahnya keteteran, jenengan dianjurkan untuk uzlah. Uzlah itu untuk memisahkan diri dari mereka. Cara jenengan sekarang ya adanya di rumah, bae loh. Sementing di rumah bae lah. Nggak gelem kumpul-kumpul karena nek kumpul-kumpul aku sidoni mabuk-mabukan seandainya. Saya punya banyak teman tapi nek aku kumpul sama mereka itu bukannya aku tambah rajin, tapi aku tambah elek. Aku mending jenengan di rumah, di kamar, pokoknya jenengan di rumah ngibadah sing kenceng. Bagus seperti itu daripada berkumpul, karena tidak bisa menyelamatkan agama kita. Dan ini berlaku untuk siapapun, untuk anak-anak ya berlaku, untuk orang tua ya berlaku, ibu bapak ya berdoa, berlaku semua. Kenapa? Aula iku luwih utama laka kedua sira, fa'alaika mongko netepana sira. Jadi itu memang lebih utama dibandingkan tadi kita kumpul. Sekarang kan kebanyakan gerakan kumpul-kumpul daripada gerakan kumpul-kumpul ngaji itu lebih seneng kumpul-kumpul rujaan. Nah, itu gerakan sekarang. Lah jangan sampai kita melakukan kayak gitu. Muga-muga ya ora. Biha kelawan uzlah. Fa fiha mongko ing dalam nyepi annajatu apa selamat wa salamah lan ya apa wa salamah lan ya selam sabadin. Annajatu apa wilujeng wa salamah lan selamat. Fa ing kanat mongko lamun ana al wasawisu apa waswas atau apa jenenge, jadi mikir sing ora-ora fil uzlah ing dalam uzlah. Tapi kok seandainya jenengan uzlah, jenengan menyendiri di rumah atau di kamar, tapi akhirnya jenengan itu melakukan perbuatan yang tidak. Contohnya jenengan itu sudah berusaha menyendiri, nggak kumpul orang karena di luar mungkin menurut jenengan nggak iso mendukung agama jenengan, tapi kok pas jadi jenengan di rumah terus baca Quran, terus apa jenengan iso sholawat dan lain sebagainya, tapi di situ itu jenengan tidak menemukan ketenangan karena jenengan malah tambah mikir sing ora-ora, jadi mungkin punya kekhawatiran yang lain dan sebagainya, jadi banyak was-wasnya, banyak mikir sing ora-ora, jadi malah kepikiran, oh
dan lain sebagainya lah, intinya jadi was-was. Lah uzlah tadi tujahzibuka kang dadi nari uzlah ing sira ila malayarto maring barang kang ora diridhoni Allah. Lah yang bikin was-was itu karena apa? Jenengan itu akhirnya tertarik dengan barang yang tidak diridhoi Allah. Jadi jenengan karena sendiri, jenengan wong sendiri itu malah maksiatnya lebih gampang karena tidak ada yang lihat. Jadi jenengan aslinya menyendiri itu berusaha untuk terhindar dari maksiat, tapi ternyata sendiri itu godanya lebih besar. Nah kok ternyata sendiri itu kok jenengan terus akhirnya gampang tergoda dengan itu tadi, maka apa kata Imam Ghazali? Walam takdir lan ora kuasa sira. Jadi kok kita terus nggak bisa menahannya ala qomaiha ing atase anu tadi apa was-was tadi biwazaifi kelawan pira-pira lakune al ibadati pira-pira ibadah. Maka apa fa'alaika bin naumi moko natopono sira kelawan turu. Jadi nih kok kita udah menyendiri ternyata godaan menyendiri lebih besar dan kita melakukan sesuatu yang lebih dari maksiat di luar, kita wis gak iso nahan, kata Imam Ghazali lebih baik turu bin naumi kelawan turu. Iki dalile wong turu jane. Jadi wong turu kono dalile, Pak. Dalilnya orang tidur itu ini. Wah, daripada saya di luar bermaksiat mending saya tidur aja di rumah. Apalagi orang puasa balik-balik bar subuh ngeten iki. Loh kok apa Pak turu wae, kok takon bojone, kok turu wae Pak? Wis daripada melakukan maksiat di luar saya mending tidur aja. Tadi kata Ustadz di masjid katanya kita mending tidur daripada melakoni apa maksiat di luar. Wah, serang nyambut gawe malah turu baik. Jadi ini sebagai dalilnya orang tidur ini. Jadi tidur yang diperbolehkan adalah tidur yang apa? Tidur yang meniatkan diri supaya tidak bermaksiat. Karena kalau sendiri itu memang godaannya lebih besar. Karena tidak ada yang melihat selain dirinya sendiri dan Allah. Mulanya zaman semono niku yang namanya Syekh Abdul Qadir itu ketika sendiri. Jadi Abdul Qadir kan setiap malam nih kan melakukan ibadah terus. Sholat malam niku terus sampai subuh. Jadi Syekh Abdul Qadir itu setiap kok tidur itu mesti mengalami yang namanya mimpi basah. Tadi godaannya itu, makanya Syekh Abdul Qadir itu tidak pernah tidur malam. Anane zikiran, sholat malam terus. Satu waktu itu Syekh Abdul Qadir itu di dalam kamarnya. Jadi beliau niku memang lagi zikir yang serius betul. Satu waktu itu terus tiba-tiba niku di pojok kamarnya itu terang, Pak. Terang banget, terang. Apa kata yang di pojok kamar itu dari Syekh Abdul Qadir? Ya Abdul Qadir. Jadi nek cara kita bahasa Indonesia ini, Abdul Qadir, sekarang tugasmu udah selesai. Aku ini Tuhanmu. Jadi yang dulunya tak haramkan sekarang tak halalkan. Woi, nek jenengan iku nek seandainya kok zikir malam kok ono sing kaya ngono apa enggak terus ngaku nabi metu-metu omah. Si Abdul Qadir iku, Pak. Abdul Qadir yang dulunya tak haramkan sekarang saya halalkan. Nah, pokoknya kamu boleh ngelakoni apapun. Nah, aku adalah Tuhanmu. Padangnya bukan padang kayak lampu neon cilik, padang tenan. Jadi rasanya kayak malaikat, kayak Tuhan tenan sih ngomong. Akhirnya kata Abdul Qadir, ikhsya ya lain. Lungo dasar setan terlaknat. Iku nih Abdul Qadir nek kita, loh kok iso ya ngono. Terus apa sing oleh tak lakoni kira-kira? Jadi karena sesuatu yang dilarang dan Abdul Qadir boleh melakukan, itu setan iku nggoda nih. Nek sing nggoda si Abdul Qadir jelas setan, udah setan keroco, mesti setan panglima juga, mesti setan sing hebat-hebat. Itu karena sendiri itu, karena beliau dikiran sendiri. Jadi kemungkinan itu akan terjadi. Mulanya saat ini aja kaget nih agak sing ngaku nabi, mungkin yang ngono Pak. Karena sering sendiri melakukan zikirnya temenan nang kamar. Jebule terus ngerasa ngimpi apa-apa terus akhirnya metu-metu omah nggawa tongkat ngaku nabi. Ya iku sing repot. Jenengan aja kaya ngono. Wis malah metu omah ngaku nabi malah repot. Nah, Syekh Abdul Qadir itu seperti itu. Akhirnya untung Syekh Abdul Qadir itu termasuk orang hebat. Setelah itu setannya diusir, apa kata Syekh Abdul Qadir? Tidak mungkin Tuhanku
menyuruh melakukan perbuatan yang jelek. Itu tidak mungkin Tuhanku itu menyuruh saya itu melanggar peraturan-peraturan. Dan ada itu di manakibnya. Saya itu punya manakibnya, namanya Lujainuddani. Iku nek manakib itu nek cara kiai-kiai niku sebagai kunci. Nek jenengan donga kok diawali dengan baca manakib, iku dungane makbul. Jare ini tapi wong kula lakoni niku enggak tahu donga, sementing tak lakoni sering baca itu. Manakib itu. Zaman kula teng madrasah itu manakib itu sebagai kunci. Tapi enggak bisa diputus-putus. Jadi nek suatu manakib itu ada sekitar mungkin 90 halaman lah. Niku sekali baca harus selesai. Sekali baca harus selesai. Gak oleh mutus. Nek putus ya cara ibarat kunci gak iso ngebuka, kuncinya putus. Itu tentang riwayatnya Syekh Abdul Qadir. Nek kayak sekarang kayak Al-Barzanji tapi versi untuk menceritakan siapa? Syekh Abdul Qadir. Kan jangan tahu tak cerita nih kan Syekh Abdul Qadir. Jadi Syekh Abdul Qadir itu adalah orang yang nopo? Yang membawa Nabi naik ke bertemu dengan Allah. No, tahu tak cerita nih Pak? Kurang tahu, walah. Jadi kok aku lo cerita tentang pundi nih terus kok kelalen aku. Jadi Syekh Abdul Qadir itu Pak, jadi ketika Nabi niku Isra Mi'raj itu sampai di Mustawa itu Kanjeng Nabi itu ditinggal oleh malaikat Jibril dan ditinggal oleh Buraq. Buraq udah di bawah ketinggalan, malaikat Jibril setelah ngantar dia meninggalkan semuanya, tinggal sendirian Kanjeng Nabi itu. Kanjeng Nabi rada tengah-tengah ya bingung, lah mau kemana setelah ini. Akhirnya datang laki-laki. Apa kata laki-laki itu? Laki-laki itu terus nunduk. Kanjeng Nabi Muhammad jenengan naik kakinya di pundak saya. Nah Kanjeng Nabi itu terus naik kakinya di pundak, tiba-tiba merosot buantar kayak pesawat. Sampailah ketemu Allah itu. Sampai di situ laki-laki itu pergi. Lah Nabi itulah baru ditemui Allah itu waktu itu. Nah itulah yang cerita yang sering tidak kita dengarkan. Lah ketika bertemu Allah niku kan Nabi kan terus masuk di singgasana Allah niku. Makanya Nabi terus mengucap at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah. Saking kagumnya. Terus sebelum perbincangan tentang sholat itu Nabi tanya, ya Allah niku tadi laki-laki yang bawa saya itu siapa? Nah, akhirnya Allah jawab itu namanya Abdul Qadir. Kalau saya tidak kalau saya tidak terlanjur bilang Muhammad itu menjadi nabi terakhir, tidak menas Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, Abdul Qadir itu pantas untuk menjadi nabi selanjutnya. Tapi kan karena kita sudah dari awal, karena Allah itu memang sudah menakdirkan Muhammad sebagai nabi terakhir, ya Abdul Qadir tidak. Lah kata Allah itu akan jadi anak turunmu. Nah itu Syekh Abdul Qadir itu memang keturunan nabi. Jadi cicit atau sampai ke berapa gitu, keturunan ke berapa itu Syekh Abdul Qadir. Makanya kehebatannya luar biasa. Mulanya nek sing nggoda niku mesti setan sing luar biasa. Ya orang mungkin ya setan kecil-kecilan kayak kita niki sing paling godo-godo pengen gorengan iki, pengen es iki ya wis enggak yang ke situ. Karena memang itu sehebat itu yang namanya Syekh Abdul Qadir itu. Itu yang jenengan kalau Isra Mi'raj mesti jarang dengar karena jarang diceritakan. Jadi Syekh Abdul Qadir adalah orang yang pantas diangkat sebagai nabi kalau Nabi Muhammad itu tidak dinas jadi nabi terakhir. Mulanya kita nek ila hadratin Nabil Mustafa mesti ana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lah niki tak warai Pak nek Al-Jilani sing bener itu Al-Jailani. Jadi Al-Jilani. Tapi nek terus jenengan kok tiba-tiba ada yang ngomong Al-Jailani ya ora usah disalahno. Tapi yang tepat itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena nek cara ulama-ulama kasyaf niku, nek cara kiai-kiai yang punya ilmu kasyaf, ilmu yang tidak terlihat niku, Pak. Abdul Qadir Al-Jailani itu adalah nama jin yang manggon teng gunung nopo. Kalau lupa nama gunungnya. Jadi takutnya ketika kita melakopkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, nah itu ternyata lakopnya bukan kepada beliau, tapi kepada mau jin yang tadi itu. Makanya kiai-kiai sekarang niku Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan jenengan bisa-bisa ngoten niku. Tapi kok terus ada yang kok kayak Al-Jilani yang salah, nggak usah digitukan juga ya. Mungkin nggak ikut ngaji pagi ini mungkin.
Itu Syekh Abdul Qadir. Makanya kita kalau mau apa namanya ila hadratin apa, mau memulai apapun, Kanjeng Nabi, keluarganya, dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kata Syekh Abdul Qadir itu, mau mohon apapun, kalau membawa nama Syekh Abdul Qadir itu, insya Allah nanti doanya dikabulkan. Itu di manaqibnya ada. Fas'alu bihi, kata beliau. Pokoknya mau minta bilanglah pakai namanya Syekh Abdul Qadir. Kenapa kok bisa kayak gitu? Itu memang janjinya Allah itu. Ceritanya itu jadi cerita terus, besok malah. Fa'akhissa mana iki? Fahuwa ahsanu, mongko utawi turu iku luwih utama atau luwih bagus. Nah, tidur itu lebih bagus. Ahwalika ing tingkah sira, wa ahwalina lan pira-pira tingkah kita. Idza ajasna tatkalane apes kita anil ghanimah saking ngalap keuntungan, rodina mongko ridho kita bisalamah kelawan lurus selamat fil hazimah ing dalam lumayu atau ing dalam kekalahan. Jadi tidur itu adalah sesuatu yang menyelamatkan kita dari apa? Dari sesuatu yang jelek. Tingkah-tingkah kita itu selamat karena kita tidur, meskipun tidak mendapatkan keuntungan, tapi paling tidak selamat. Tapi apa? Tapi ini termasuk pilihan terakhir. Pilihan terakhir. Pokoknya ini ono wong kok wis turu penggaweane, berarti iku wis pilihan terakhir. Gak ono pilihan lain sakliyane turu. Pokoknya nek jenengan punya pilihan lain, jangan tidur. Mulane jenengan ku nek duwe pilihan lain ya jangan tidur. Tidur itu udah pilihan terakhir, kayak barang mati, Pak. Tidur itu barang mati. Soale fa'akhisa mongko ngerasa hina bijali kelawan tingkahe wong tingkahe man sapane wong salamatan kang selamat. Jadi nek cara diibaratkan katanya Imam Ghazali itu, tidur ini wis pokoknya tingkah yang paling welek tapi selamat, ngono maksudnya. Tingkah yang paling jelek tapi selamat. Yang penting ngono ya Pak ya, daripada ora selamat ngono. Nek kita wis mending turu wae daripada ora selamat. Gini agamane wong. Fita tile iku ing dalam ngusoaken. Ing dalam ngosongaken hayatihi kauripan hayatihi kauripane wong. Iza naumi karena utawi turu akhul mauti iku dulure mati. Makanya itu tadi. Pokoknya kok itu pokoknya pilihan terakhir. Kenapa? Karena tidur itu termasuk saudaranya mati. Makanya dulu itu nek mau tidur ndonga dan lain sebagainya, kan kita di awal ini kan kayak gitu. Karena nggak ada yang menjamin kita akan bangun. Wis kadung turu randonga malah ora tangi pisan. Sembuh lah. Jenengan diusahakan mau tidur doa, soalnya nggak ada yang menjamin jenengan bangun, karena tidur itu ternyata saudaranya mati Pak. Nek sedulur itu kan harusnya kan cepat banget itu karo mati. Tapi kita nek tidurnya nggak takut yo, tapi nek mati kok takut yo, ngapa ya gue ya? Kok padahal ya podo-podo nggak ngerti nek bariku tangi apa ora, tapi ya kita nggak takut. Tapi kalau mati takut. Ambuh iku piye modele wong menungsa iku. Wa huwa utawi turun. Nah ini tidur. Tak tilu iku ngosongaken atau nganggur iku. Nganggurna urip iku jenenge turu iku nganggurna urip. Al hayah kelawan kauripan. Wati hakulan madani bil jamadati kelawan pira-pira perkara kang atus. Nah, tidur itu juga termasuk apa? Penggaweane wong nganggur. Jadi wong saking nganggure dadi turu, koyok barang mati. Kayak barang mati nu kayak barang sing wis obah ya ora, ngopo-ngopo ora, anane ngiler bae ya wis. Wong turu. Adabul isti'dadi utawi iki ku tata kramane mempersiapkan diri lisa iri sholawati sekerine sholat. Yang bagi sayukjo atau lebih utama antas ta'idda apa yento sedia sira qabla zawali ing dalam sadurunge lingsir li sholati zuhri krana salat zuhur. Nah, kita itu sebaiknya mempersiapkan diri apa sebelum masuk salat zuhur ini. Kemarin itu berarti kita ini baru nyampe salat zuhur ya iki ya kegiatannya ya. Iku nek kita ngelakoni terus jadi wali tenan lho nih Pak. Nek jenengan ngelakoni kayak wingi dari pertama kita ngaji sampai sekarang kok dilakoni kayak wali tenan.
li sholati dhuhri karena sholat dhuhur faqaddim mongkon dengenaken sira alqailah ing turu. Nah iki ing turu beduk meneh kon turu meneh iki. Jadi lebih baik atau lebih utama sebelum kita melakukan sholat duhur itu suruh namanya tidur qailulah. Tidur sebelum duhur itu bagus itu. Tidur untuk istirahat namanya istirahat siang itu namanya qailulah. Kita itu dianjurkan untuk tidur ya paling buatan 15 menit 30 menit itu dianjurkan sebelum sholat zuhur. Tapi ya nek sing kerja ya aja turu malah kok kerjaannya orang rampung. Tapi nek jenengan nggak kerja maksudnya itu kok punya atau kerjanya sudah boleh istirahat, jenengan itu dianjurkan untuk tidur sebentar maksudnya. Jangan tidur lama-lama. Ora sholat zuhur jadi. In kana lamun ono laka iku kedue sira kiamun apa ngadeg filaili ing dalam tengah wengi. Nah, kenapa kok kita disuruh tidur dulu sebelum duhur? Karena dimungkinkan untuk kita bisa bangun nanti malam untuk sholat malam. Ngoten. Podo kayak kita sahur niku kan untuk persiapan puasa satu hari. Lah sama sholat tidur sebelum waktu duhur itu diniatkan untuk persiapan sholat malam. Ben sholat begini nggak sik ngantuk, aku tadi duhur kudu turu dhisik. Ini ya berarti berlaku untuk orang yang suka sholat malam. Ning sing nggak seneng sholat malam ya aja turu lah. Tapi sekarang ya enggak nggih. Sekarang ya kita yang seneng tidurnya daripada sholat malamnya. Tapi enggak apa-apa deh, Mbak. Yang penting sholat isya lah. Paling buatan nggih. Au sahrun utawa tangi malam sahur fil khairi ing dalam kebagusan. Jadi kalau enggak sholat malam yuk kita kayak sekarang niki atau sahur. Nah, jadi aku tak tidur siang karena nanti malam jam 4 kudu bangun tidur, kudu sahur karena mau puasa. Nah, itu boleh. Fa inna mengko sak temene fiha iku ing dalem maunah atau turu ala qiyamil laili iku nulungi ing atase salat bengi. Kama kaya barang an-nafis sahuri sak temene ing dalam sahur maunah iku nulungi ala syami ing atase poso. An-hari ing rino. Nah itu tadi sama seperti kayak sahur untuk menolong kita supaya bisa berpuasa, tidur siang untuk menolong kita supaya bisa sholat malam. Wal qailulatu tapi turu perek beduk min ghairi qiyami saking orang ngadeg bilaili ing tengah wengi kasahuri kaya sahur min ghairi syami saking orang poso binahari ing dalam rino. Lah nek kok kita tidur tapi malamnya enggak sholat malam itu diibaratkan seperti kita sahur tapi siangnya tidak berpuasa. Piye iki terusan? Tidur apa enggak gitu nih Pak? Harusnya tidur ya. Tapi sebenarnya nek cara medis memang bagus tidur. Tidur siang itu bagus untuk apa namanya ya? Merefresh. Jadi tenaganya itu kembali lagi. Paling tidak 15 menit atau 30 menit. Fa iza qilta mongko tatkalane turu qailulah sira fajtahid mongko ngati-ngati atau usaha sira antas taikiz ing yen tong ngelilir sira qabla zawali sadurunge lingsir. Jadi ketika kok kita nanti betul-betul tidur sebelum duhur kita harus berusaha bangun sebelum sholat duhur. Setelah itu watawadoa terus kita ambil wudhu, watahdurul masjidah dan juga kita terus berangkat ke masjid. Itu jadi pelajaran simpel tapi nek ngelakoni wong lepol. Iya, tapi Pak, jadi simpel Pak nih. Jadi kan gak kudu ngaji jadi ngerti, tapi jadi ngono tapi ngelakoni angel banget. Wa tusallilan salatu sira tahiyatul masjid ikut tahiyatul masjid setelah masuk masjid salat tahiyatul masjid wa tantazirul muadzin. Setelah itu kita nunggu muadzin fatujibahu dan juga ketika muadzin sudah azan kita ikut jawab azan. Summa taku mongko nuli ngadeg sira fatusoliku mongko nuli salat sira arba'a rakaatin ing 4 pira-pira rakaat. Setelah itu setelah muadzin selesai kita sudah jawab azan, kita itu terus berdiri melakukan 4 rakaat. Akibat ing ngiring-ngiringi azawali waktu zuhur tadi. Berarti kita itu setelah jawab azan itu kita kon ngadeg salat 4 rakaat yaitu salat sunnah qobliyah duhur, maksudnya 4 rakaat.
Yang api emang 4 rakaat. Di sini biasanya sholat sunnah berapa? 2 rakaat. Nggih. Sama, saya pun sholat sunnah ya 2 rakaat juga. Ternyata sing api 4 rakaat. 4 rakaat niku maksudnya 2 salam nggih. Jangan terus 4 rakaat 4 semuanya. Karena apa? Karena ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iki kan katanya Kanjeng Nabi niki Pak. Yutawiluhunna ikut dawaaken sapa Rasulullah. Wa yaqulu lan dawuh Kanjeng Nabi haza utawi iki waktu niku waktu tuftahu kang dibuka fihi ing dalam waktu mau abu-abu samai ing pira-pira lawange langit. Nah ternyata itu nek kita sholat sunnah sebelum duhur itu adalah waktu di mana pintu langit itu dibuka. Nembe ngerti Pak, aku pun nembe ngerti ternyata kalau kita sholat sebelum duhur itu tuh waktu di mana pintu langit itu dibuka. Fa uhibba mongko seneng ingsun. Nah Kanjeng Nabi itu seneng ayur fa'a ing yen to diangkat li fihi kedua ingsun. Amalun apa amal soleh kang soleh. Jadi karena pintu langit dibuka akhirnya amal soleh kita itu diangkat kama Allah sama Allah ya. Wa hadhil arba'ah lan utawi iki patang rakaat qabla zuhuri ing dalam sadurunge salat zuhur sunatun iku sunah muakkadatun yaitu sunah muakkad. Jadi itu termasuk sunah muakkad. Fa fil khabari mongko iku ing dalam hadis annaman utawi satemene wong sholahunna salat ing petang rakaat fa asana mongko bagusono atau memperbaiki wong ruku'ahunna ing ruku'e wa sujudalan ing sujute hunna patang rakaat shallama ma'ahu mongko salat sertane wong sabauna iku 70 alfa ewu malakin malaikat. Berarti nek kita niku salat kok 4 rakaat sebelum duhur, yang pertama pintu langit dibuka, amal solehnya diangkat. Yang kedua apa kata Nabi? Kok kita sholat qobliyah duhur itu kok temenanan memperbaiki rukuk dan sujudnya, itu yang sholat bersama kita itu 70.000 malaikat. Walah kapan meneh jenengan dimeloni malaikat 70.000 nek gak waktu ini? Gak iso Pak, gak ngara iso. Jadi nek jenengan kok sholat qobliyah duhur, jenengan itu sama seperti sholat bersama berapa? 70.000 malaikat. Ya iso mbayangno Pak. Nang masjid iki penuh tenan. Nek sing sholat akeh mbuh tekan dalan paling malaikat paling. Saking akeh Pak, 70.000 itu banyak banget loh. Jadi nek habis qobliyah duhur, jenengan kudu pede mau bareng imami malaikat putung-putung 70.000. Jadi tekan ngomah ngono karo bojone rada ngenten. Loh, ngapa Pak kok tiba-tiba ngono iku? Ya bareng imam malaikat piye meneh. Nah, itu Pak, itu Kanjeng Nabi sing dawuh soalnya, bukan saya. Kanjeng Nabi ini yang ngomong nih. Yastaghfiruna hale padha nyuwunaken sepuro kabeh lahu maring wong ilal laili tumeka maring waktu wengi. 70.000 malaikat itu enggak goro ikut kita jamaah, tapi itu juga memintakan ampunan kita sampai malam. Wah, apa enggak penak itu? Sampai malam itu kita didoakan malaikat, dimintakan ampun oleh 70.000 malaikat tadi. Jadi jenengan sekarang kalau mau sholat duhur, usahakan sholat qobliyah. Bagus-bagusnya 4 rakaat, minimal 2 rakaat. 4 rakaat niku 2 kali salam. Itu Pak. Nah, summa sholal fardho, setelah itu baru kita sholat fardu ma'al imam, ikut sama imam. Summa sholli ba'dal fardhi, setelah sholat fardu duhur, rakaataini ing 2 rakaat fihima mongko utawi 2 rakaat minar rawatib saking sunah rawatib asabitati kang tetep. Jadi setelah sholat duhur baru sholat ba'diyah duhur. Nah nek ba'diyah duhur 2 rakaat. Nek tadi qobliyah berapa? 4 rakaat. Ini kalau jenengan ngelakoni otomatis jenengan hebat karena jenengan naklukkan 70.000 malaikat. Gak ketok tapi nek ketok jenengan wis mbuh kaya piye modele. 70.000 malaikat itu saking akeh malaikat. Malaikat itu memang diciptakan Allah itu termasuk dari makhluk sing manut tenan. Makhluk yang manut malaikat itu. Jadi nek Allah ngongkon sujud bae.
Ada malaikat itu yang memang diperintahkan Allah untuk kono melu jamaah karo wong sing qobliyah duhur, ya melu jamaah qobliyah duhur terus. Jadi dia standby terus yang nama malaikat itu. Karena itu tadi, setiap Allah nyuruh dia tidak pernah melarang. Makanya waktu teng Quran itu wa qulna ya Adam apa niku sing nyuruh malaikat sujud kepada Nabi Adam. Asjudul sabatin. Wa qulna ya kelalen dening apa ya Pak ya, illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Lanjut aja sampai saya lupa depannya. Jadi ketika Allah nyuruh malaikat sujud sama Nabi Adam, yang manut niku cuma malaikat, illa iblis, kecuali iblis. Jadi nek jenengan gak manut, jenengan berarti termasuk koncone sapa imbuh, iblis paling. Itu intinya. Tapi ini termasuk yang kita pelajari ini idealnya nggih. Idealnya itu maksudnya sempurnanya ngoten niku. Nek jenengan kok ngelakoni hari-hari yang tidak seperti ini, oh gak apa-apa. Ini untuk jenengan mana tahu pengen dadi wali, jadi carane ngeten iki. Nek kuat tapi. Ini bukan sesuatu yang jenengan harus ngelakoni hebat tuh enggak. Hanya idealnya. Tapi nek seandainya kok enggak sampai juga tidak dosa. Betul nggih? Muga-muga manfaat. Minggu depan masih ngaji? Masih? Sekali lagi guys, sebelum hari raya. Nanti satu kali ngaji malih. Muga-muga manfaat, muga-muga istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.